banyak muka-muka familiar yang zaman dulu masih pada muda pada masanya ya. Di mana ya? Bingung gue tadi ngeliat foto-fotonya, ini siapa-siapa aja, pada beda udah sekarang. Dan ngomongannya udah beda, dulu ngomongannya mau, kita ke gigs mana lagi, tadi ngomongannya udah apa tadi, tekanan darahnya gimana nih. Lu itu mah Dia juga tuh tadi. Udah cedera otot. Curhatnya beda. Beda. Sampai juga kita ke situ. Selamat datang teman-teman, terima kasih banyak udah datang ke acara peluncuran tiket Zin nomor 2 malam ini di Kios Ojo Kios, karya The Secret Agents, Indra Ameng dan Ike Tumbuhan. Semangat buat mereka, terima kasih banyak ke Ameng. Malam ini santai banget kok ngobrol-ngobrolnya, sekalian inget-inget masa lalu dimana kita masih suka ke gigs 5 hari dalam seminggu. Bener gak? Kalau sekarang seminggu udah bagus, bagus sekali. Ya udah, tanpa berlama-lama gue panggilin Keke dan Ameng, kita ngobrol santai aja ya. Nggak usah pakai moderator apa-apa ya. Langsung cerita aja ya. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih banyak ya udah pada datang. Terima kasih Kios Ojo Kios, Bung Asranur, Olil, Poki, dan teman-teman di sini semua. Pertama sebenarnya ngomongin tentang kenapa bikin photozine ini, Cricut ini. Ini sebenarnya awalnya kami bikin workshop foto itu tahun 2019, jadi sebelum pandemi. Waktu itu ada workshop fotografi, terus saya sama Keke jadi fasilitatornya, mengajak ada 3 fotografer muda yang suka merekam acara-acara musik Di daerah mereka masing-masing. Iya, waktu itu di Good School ya bikin. Dan kemudian workshop itu memang outputnya bikin photozine. Dan awalnya memang photozine ini kami niatnya itu memang pengen bikin supaya bisa jadi seri ya, nggak cuma sekali terbit tapi dia bisa lanjut terus. Dan pengen sebenarnya nampilin atau memperlihatkan fotografer muda waktu itu, yang muda-muda seperti kita gitu ya. Nah, terus dari situ yang ikut waktu itu ada Hafiz yang ada di sini ya, ada Hafiz ya? Iya. Waktu itu jadi ada Hafiz dari Pekanbaru, ada lagi dari Hasan dari Jambi, dan kemudian ada Indriat Masitorus. Nah tuh satu lagi dia. Iya, dia Batak tapi ngakunya Semarang. Nah, terus saat itu berjalannya workshop 1 bulan, kemudian jadi satu zin kami cetak 100 kopi. Masih ada sisa 1 di situ memang buat dokumentasi arsip kami gitu. Dan kemudian lama berselang, terus wah pengen nerbitin lagi, tapi sebenarnya gue sama Kakak nggak ada energinya buat ngumpulin teman-teman. Jadi akhirnya yaudah kita coba terbitin lagi, tapi karya foto kita sendiri gitu, kami sendiri. Dan karena sebenarnya yang fotografer itu Kakak, bukan gue enggak ya, gue motret dikit-dikit aja gitu. Nah Kakak yang kebanyakan motret saat Superbad, jadi terus yaudah kita fokusin aja, karena kalau misalnya fotonya itu dari banyak event atau dari banyak acara gitu, yang nggak cuma musik ya, misalnya pameran apa musik, terus ini kami pengen khususin aja di acara Superbad yang kami bikin sendiri. Itu aja. Misalnya sebenarnya Superbad misalnya sampai hari ini masih coba kami adakan terus, tapi yang ini edisi ini fokus di 2008 sampai 2018. Jadi kan ada berapa? 85 edisi ya? Iya, Iya, yang dari 85 volume. Di situ bisa dilihat juga ada flyernya kita yang dari tahun 2008 sampai 2018. Ada yang missing kayak
4 kali ya. Flyernya iya, iya. Pokoknya ya bisa dilihat berapa sampai volume berapa sih. Cuman waktu itu juga kita mau ngeluarin zina pliket ini lagi, apa ya, selain kita juga energinya juga terbatas gitu untuk ngumpulin foto-foto dari teman-teman, juga kita sebetulnya kita juga banyak kok apa namanya arsip foto, dan kalau misalnya di Superbad aja juga banyak gitu, tapi saking banyaknya jadi mesti kita apa ya, fokusin ke cuman misalnya milih ya 10 tahun aja gitu, itu aja udah banyak banget. Tapi kita nggak mau tebel-tebel banget juga zinanya, jadi emang mesti pemilih banget sih. Iya, dan juga untuk nyetak ini juga kami maunya juga yang seekonomis mungkin gitu, jadi memang terjangkau, jadi siapapun bisa bikin gitu sebenarnya. Jadi pengennya dimana bikin fotozin itu bisa terjangkau, bisa murah gitu, dan dijualnya juga bisa terjangkau, jadi bukan jadi barang mahal gitu ya. Jadi pengennya, karena memang kebanyakan kesulitannya tuh bikin buku foto, satu produksinya mahal, atau pameran foto juga apalagi juga mahal gitu produksinya gitu. Jadi pengen coba usahain yang seekonomis mungkin. Terus kami juga coba bikinnya BW gitu ya, hitam putih aja gitu. Tentunya kalau berwarna tambah mahal gitu kan. Jadi ini emang hitam putih aja yang bisa juga menggunakan mesin cetak yang nggak terlalu sulit, misalnya offset atau apa gitu. Jadi kami coba beberapa kali sih ke beberapa tempat, dari mulai ngecek kualitasnya sampai oke ini yang paling lumayan cukup gitu ya, cukup baik kualitasnya, dan yang operatornya juga cukup baik orangnya gitu ya, karena itu agak Biar ada males sama biasanya. operator Biar ada males komunikasinya mesti kayak kadang-kadang juga dia senyum juga enggak, cuma gitu aja kan, nggak bisa ini pak, nah ini nggak bisa, ini ukurannya udah segini gitu. Ini nggak bisa di Vitusa atau nggak bisa ini kayak gitu. Jadi enggak, mesinnya udah kayak gini. nah, ini mesinnya, dari mesinnya kayak gini. Sih pak, nggak bisa. Iya kayak gitu-gitu, jadi agak apa, komunikasi sama operator juga ada ketergantungan lah kita sama operator karena nggak punya mesin cetak sendiri gitu. Ya, dan nyari ini ya, nyari kertasnya juga yang kami pikir ya mungkin nanti bisa lihat bedanya. Kalau dari apa Tiket yang pertama pakai matte paper yang kami pikir kalau untuk kualitas foto dia cukup baik gitu. Terus kalau yang sekarang kami coba pakai kertas lain, pakai book paper yang mungkin lebih banyak untuk novel gitu ya, atau apa ya, buku-buku ini ya yang berbasis apa teks sebenarnya ya. Ya itu aja juga kita kan sebetulnya pengetahuan soal cetak mencetak juga terbatas banget gitu. Jadi sebetulnya kita cuman ya udah gue suka aja nih rasanya nih papernya. Terus jadi kayak nggak terlalu bisa tahu apakah ini bener. Tapi juga kita lihat hasilnya kan test print, dan kayaknya emang rasanya juga enak lah, sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu, mendekati dengan apa yang kita inginkan. Dan juga mempertimbangkan tadi ya, lagi-lagi ya apa, produksinya mesti yang ekonomis gitu. Jadi memang yang jilidnya juga mudah gitu sebenarnya, karena kalau terlalu tebal juga jilidnya susah, dan tentunya akan ongkos produksinya jadi mahal dan harga jual juga jadi mahal gitu. Ini aja kita nyetaknya di mana, ngejilidnya di mana gitu. Jadi beda Ya, tempat. agak pindah-pindah tempat. Oh ya, dan 2 edisi ini pliket, yang pertama dan yang kedua kami juga dibantu sama ada teman kami yang jadi graphic designernya. Sayangnya nggak bisa hadir, dia lagi sakit itu Alien Pam ya. Zelda. Terima kasih ya Zelda nih, nggak hadir tapi nih, ada Zelda yang bantu untuk mendesain. Ini beberapa fotonya yang ada di dalam bukunya. Kami coba juga ini cetak di kertas yang sama ya, book paper 90 gram gitu. Jadi memang kalau misalnya mikir buku foto, pasti misalnya buku foto dia dicetak mungkin di kertas yang lebih
apa ya, Layak. fancy gitu ya, fancy lah gitu, atau dia treatmentnya juga beda. Dan ini koleksi ini juga kami sendiri pas waktu awal ngeliat lagi ini, kebanyakan fotonya tadi saya udah cerita, kebanyakan fotonya Kakak ini semuanya fotonya Kakak, yang fotonya saya udah saya singkirkan duluan, nggak layak foto gua. Buat Kakak yang layak. Jadi ini foto-fotonya Kakak semua dari berbagai era ya. Pertama kalau cerita soal Superbad-nya 2008 itu dibuat di Colors, di Tamrin juga, kemudian habis itu pindah ke Jaya Pub sejak 2009 ya. Sebenarnya cuma 1 tahun ya di Colors. Di Colors. Di Colors itu juga kita waktu itu rada terlalu ambisius, jadi kayak 1 bulan tuh 2 kali. Dan Superbad-nya, ya. banyak DJ juga, jadi DJ terus itu band. Tapi ya 2 bulan sekali jadinya, makanya setahun aja cukup. Kami khusus bawa ini nih, apa? Red. Gitu ya. Nah, iya, karena di sana ya ciri khasnya, kalau di Jaya Pub ada ini, sama ciri khasnya satu lagi teriakannya Muti sih biasanya. Nah, ini pas banget ada Terutama kalau yang manggung tuh Zoo atau Senyawa gitu. iya, Ruli aja lagi serius nyanyi Senyawa diteriakin Muti, merah juga mukanya. Muti deh paling bisa. Jadi sebetulnya Oh, satu lagi mungkin tadi ya. Jadi sebenarnya karena kami kan yang ngerjain acara ya, intinya nge-host segala, jadi pasti juga nggak ada waktu buat motret. Jadi aja tuh misalnya motret juga ya secukupnya atau sebisanya ya. Jadi makanya ini aja, koleksi ini aja hampir 2000 foto dari 2008 sampai 2018. ya Jadi 2000 lebih, cuman kalau misalnya dihitung zaman sekarang sih 2000 is nothing sayang. Jadi kayak karena iya ya. Tapi emang karena gue tuh cuman cek terus udah mandi lagi tek gitu, jadi nggak yang bukan fotografer lah. Ya ini bukan pakai analog ya ini berarti. Jadi ini udah kamera digital semua juga. Bahkan Kakak juga lupa kayaknya kameranya kamera apa, karena kameranya gonta-ganti juga. Ada yang Apalagi gue kan nggak punya kamera ya, gue minjem mulu gitu. Biasanya pinjem kamera doang gue. Iya, cuman kalau misalnya dilihat dari foto-foto ini, kalau misalnya ada foto crowd juga, ya nggak ada yang megang handphone gitu. Kalaupun ada yang belum ada motret, yang megang handphone. kalaupun ada yang motret pasti pakai kamera serius atau nggak pakai ya digital yang. Walaupun ada satu foto di sini ya, ini ada yang nekat ya, coba-coba motret pakai handphone kecil. Pakai handphone Nokia sampai. Tahu tuh jadinya gimana? Iya. Atau dia Ada lagi yang nyari masih- signal. iya. Nyari sinyal. Pernah pakai iPad nggak? Apa? iPad. Oh pernah tuh ada Ya, yang pakai ini iPad. ibaratnya nih. Iya, udah pasti nggak tahu tuh, tapi udah ada sih yang nyoba. Karena waktu itu udah ada ya, kalau nggak salah Sony Ericsson atau apa udah. Ya sih, tadi yang ngobrol ya, udah ada yang cukup lumayan lah ya. Enggak juga sih, sebetulnya Enggak cuma juga kayak ya? Desperado aja. Iya iya. Cuma ya kalau ngeliat di sini beberapa misalnya di sini ada dokumentasinya gitu, jadinya kelihatan bahwa banyak perangkatnya tuh wah serius-serius ya. Perangkat kameranya di sini. Ada. SLR yang ada Itu ada pakai flashnya juga ya. kamera yang gede JVC gitu. juga tuh. Oh ini ya. Iya. Iya. Ya pokoknya kelihatan lah ininya zamannya ya. Tapi itu sih sebenarnya senengnya kalau dulu misalnya pas bikin Superbad, pas masih di Jaya Pub itu emang banyak teman-teman fotografer gitu yang datang. Biasanya ada Asra, ada Extra Joss, Agung intinya. Jadi kadang-kadang kami juga udah mikir nggak perlu motret lagi. Oh bisa kelihatan banget sih dari Karena- arsipnya juga yang makin lama makin dikit foto gue. Biarin aja yang lain foto. Ada satu di sini nih, di pit ini nih. Ada 1, 2, ini ada Agung, ada Asra, ada John Navid, ada saya nggak tahu nih siapa.
ada 5 nih di satu bed ini nih, fotografer. Dan kameranya juga masih ini ya, kayaknya serius semua nih. SLR lah ya, standarnya. Iya. Ya itu sih apa senangnya juga kalau gig ya, sebenarnya sifatnya gig itu rapat gitu, terus juga buat fotografer sebenarnya sulit. Jadi kadang kami juga selalu kalau pas mempromot acaranya nulis, fotografer tolong jangan ngalengin penonton ya gitu. Terutama jangan ngalengin staff. Oh iya yang Apalagi kerja. staffnya lu pada Iya. mondar-mandir juga. Iya. Tapi emang itu memang jago-jago deh itu kelihayannya gimana nggak mengganggu atau nggak terlihat juga, nggak berasa di foto gitu. Jadi di tempat-tempat gini emang terasah nih kayaknya kalau fotografer gitu. Karena tingkat kesulitan ininya ya, nangkep momennya. Nah kalau cerita judulnya nih kakak kali itu, kenapa milih nama apa? Plikat? Iya sebetulnya udah dari dulu sih gue suka sama nama sama kata plikat. Nggak tahu kenapa selalu kayak ya sebetulnya itu emang udah dari dulu pingin bikin zine namanya plikat tentang acara musik. Terus itu datang kesempatan waktu workshop pertama kali itu, ya udah bikin aja zine namanya plikat. Terus ya udah yang ini juga kita akhirnya bikin yang keduanya. Soalnya nggak ada alasannya juga sih, cuman suka aja. Tapi sebenarnya ya gitu ya, itu karena kalau acara kayak gini lo pasti lengket gitu. Kalau lo nggak mungkin gitu kayaknya kalau ke acara kayak gini tapi masih wangi gitu, keluar kayaknya nggak mungkin. Emang harus Tapi, demok gitu kayaknya emang. Dari dulu dari ya, dulu kayaknya nggak tuh- mungkin gitu kayaknya ya. Dari dulu Nggak mungkin. gue tuh selalu kira kata plikat itu bahasa Indonesia gitu, maksudnya kayak semua orang juga tahu artinya apa. Cuman ternyata Aming bilang katanya ada orang yang nggak tahu plikat itu apa ke. Enggak sih kayaknya. Tahu asal atau asal? Tahu setelah baca yang lo kirim mas. Soalnya bisa nggak tahu, menurut gue kadang jangan bisa meleset ke bahasa Inggris. Plikat. Bordel ada kali ini, bordel kelisip. Ada ya? Like gitu, nggak tahu juga gitu. Kebanyakannya like. Ya sebenarnya dari situ sih, karena ya keinginannya sih si Photozine ini bisa terus, tapi fokusnya memang ini kayak dokumentasi dari acara-acara musik, tapi yang memang sifatnya lebih geek ya gitu ya, lebih geek gini, yang lebih intim, lebih di tempat kecil-kecil ini sih sebenarnya. Iya pokoknya sebetulnya sih yang apapun yang berhubungan dengan musik dan acara yang berhubungan dengan musik gitu. Tapi yang nggak boleh wangi ya berarti ya? Iya enggak, bukan yang semuanya dalamnya model-model wangi gitu. Nggak, tapi sebenarnya itu lebih pengen ini jadi rekaman apa ya, konser-konser yang intim lah gitu. Dan ini juga ya makanya mulainya dari yang kedua ini dari Superbad, dari yang kami bikin dulu. Dari situ mungkin kami bisa lanjutin lagi nih serinya, karena ya itu selalu banyak ya fotografer gitu, tapi abis itu kita cuma misalnya lihat di sosial media lewat aja gitu. Iya sebetulnya sih pada dasarnya ini emang untuk kita sebetulnya bikin zina ini juga apalagi sekarang gitu, dan memilih untuk ya udah yang keluarin yang Superbad aja dulu, dan udah yang bisa kita bikin sendiri dibantu sama Zelda yang murah meriah, yang penting ada nih fisik gitu yang bisa dilihat secara fisik, karena untuk ya nggak tahu ya, biar bagaimanapun kalau misalnya emang lu tuh fotografer di musik gitu ya, band apapun, foto profil band atau apa,
itu kalau misalnya bisa sih usahain untuk bikin yang fisiknya gitu, bukan cuman di online aja gitu, supaya oh nih ada nih fisik bisa dibagi-bagiin, bisa lo jual juga, pokoknya dan bisa lo keep untuk archive-nya lo. Dan semoga ya dengan ngelihat kayak gini nih hasil seperti ini yang murah meriah, juga nggak tebel-tebel banget, ringan, dan foto-fotonya juga yang kayak gini gitu, bukan fotografi banget gitu. Semoga bisa menjadi dorongan untuk pada ngeluarin juga nih sesuatu seperti ini. Nah untuk ini juga sebenarnya pengen juga supaya bisa ketemuan sih. Bikin gini-gini nih biar ketemuan lagi nih gini, udah lama juga sebenarnya. Iya, dan ketemuan ngobrol-ngobrol kayak gini. Karena banyak juga kan perkembangannya sekarang gitu, teman-teman ada beberapa teman-teman juga yang mengkhususkan diri untuk nyetak buku foto atau juga izin foto ya. Ada banyak kelompok gitu yang kami juga udah lama nggak berkomunikasi atau terhubung gitu ya. Ya ini mungkin jadi satu cara biar bisa ketemu dan ngobrol-ngobrol lagi. Dimana teman-teman ini juga punya trik-trik masing-masing, karena sebenarnya pasti punya model-modelnya masing-masing gitu, gimana cara kita juga pasti membiayai ketinggalan gitu ya. banget. Membiayai produksi ini. Oh iya. Ya beginilah dia ngajak zinnya. Ini covernya kami persembahkan buat Sir Dendi. Acong. Sebenarnya aku suka banget fotonya karena dia bahagia sekali gitu. Mukanya tuh benar-benar kayak iya kan? So happy. Ya ini sebenarnya kan foto ini itu acara launchingnya Teenage Death Star. Launching album pertama dan satu-satunya albumnya Teenage Death Star gitu sebenarnya. Tahun 2000 berapa? 8 ya. Di Colors, dan ini pertama kali juga dia ngerilis si baju macan itu yang sekarang salah satu merchandise paling laris kayaknya di sini ya. Sampai yang nggak tahu Teenage Death Star pun pada make bajunya. Ya ini ya ya seru lah ngebahas soal ini juga. Tapi halaman pertama kami persembahkan untuk bintang tamu kita malam ini. Iya. Ini waktu Southern Beach ya, Southern Beach Serang. Iya. Ya itu waktu itu ya Teenage Death Star launching, pengen launching di Jakarta, ngontak kami gitu, ngontak gue dan kakak, kita coba organize acaranya, terus akhirnya kita bikin di Colors dibarengin sama Superbad. Terus mereka minta soundcheck, saya juga bingung perlu soundcheck ya ternyata nggak juga akhirnya ternyata. Iya, aku juga yang kayak ngapain lu pada soundcheck. Seru sampai sekarang ternyata ya begitu gila deh gitu. Teenage Death Star. Iya kan? Oh iya. Terus itu yang kayak ada yang mau masangin gitu, gak usah. Iya lagi. Belum mulai sih, Firman udah teler. Iya. Jadi Oh. Ini yang main drum sebenarnya pas launching bukan dia. Iya, Gue siapa ingat ya? banget, itu dia siapa ya? Nah, itu udah Soalnya terlalu jomplang. banyak kan. Iya, udah Iya, jomplang. gue Di ingat panggung. gue lagi motret gitu tiba-tiba, hah? Gitarnya udah yang gitarnya malah Gitarnya nggak tahu kemana. gitarnya crowd surfing gitu. Bukan orangnya gitarnya. Itu sampai ada siapa videografer dari Alan siapa? Alan Bishop Alan ya. Bishop. Dia masukin launchingnya Teenage Death Star di Colors itu Superbad di salah satu gigs di tahun itu ya. Iya, Yang dia salah satu- banyak kontribut ya di Salah kolom satu musik. gigs di tahun itu yang berkesan lah buat dia. Di mana majalah apa ya? Lupa. Iya, tadi lagi deh, senengnya emang kalau ya kami sendiri juga kangen nih karena belum bikin lagi gitu Superbad sendiri. Terus terakhir tahun lalu ya di Krapela. Jadi udah nggak bikin di Jaya Pub lagi sekarang. Terus ya ini yang pikir
paling nggak kami pengen bikin ini juga buat inilah ya terima kasih juga deh ke semua gitu. Kami terima kasih ke teman-teman yang pernah Semua yang bantuin, yang main gitu, bantuin. karena di sini juga banyak banget ya teman-teman yang ikutan gitu di dengan sini ikhlas, sebenarnya. dengan ikhlas bantuin kita tanpa kita minta, terus sama penontonnya juga semua yang Ada Endah, Resa tuh lupa tahun berapa, 2009 kalau nggak salah ya? 2009. Oh iya. Masa? Ah serius? Oh ya. Oh ini Merit Desember, ini bulan April. Apakah sudah hidup dalam dosa? iya. Belum merit. Oh iya. Bassnya masih yang awal banget Resa. Ketahuan dari kacamatanya ya. Kacamata gue sama ini bassnya Resa tuh itu yang dipakai di album pertama. Iya 2009 itu. Ini terus Misalnya. rambutnya belum botak kan? Iya. Masih kayak singa gitu. Iya sebetulnya masih lumayan banyak banget sih yang kita nggak bisa masukin ke zinenya. Tapi sebetulnya sih juga udah saatnya gitu untuk dikeluarin aja. Soalnya Ya udah lama. disimpan Simpen. lama-lama juga, aduh. Iya sih. Dan supaya dilihat sama teman-teman juga, dan ada ininya juga ya, kayak bukan nostalgia juga sih sebetulnya. Iya. Terus juga kalau cerita lagi pas begitu kami ngamatin lagi foto-fotonya, senang juga. Jadi misalnya kami juga ngobrolin gitu, wah ini yang ini ternyata masih jalan bandnya, yang ini udah hilang, udah apa. Jadi sebenarnya catatan itu jadi sebenarnya cukup lumayan sih. Maksudnya kami paling nggak punya catatan ada band apa aja sih ya di kurun waktu ini gitu, dan siapa aja yang main itu lumayan juga sih. Namanya Jadi aneh-aneh. pencatatan. Dan dari flyer dan juga trace ke masih pakai Facebook soalnya waktu itu. Untuk promote eventnya masih pakai Facebook event, dan tentunya email ya, nge-trace email lagi. Itu lumayan tuh. Jadinya kemarin jadi lumayan kerja untuk ngecek lagi gitu ulang. Wah yang ini tahun berapa, ini kapan gitu, karena kan pas lihat foto nggak semua ketahuan ya, ini volume berapa atau ini yang mana. Dan nggak semua ketahuan nih, ini band apa ya? Ini siapa ya gitu. Dan flyernya. Lupa, menarik sih itu soalnya. Jadi waduh, iya ya lupa ya gitu. Gitu. Kayaknya Be Quiet ya, atau bukan ya, yang Jimmy main drum. Ini waktu itu bukan Be Quiet, ini waktu itu kayak Enggak, itu Henry Foundation. Henry Foundation. Iya. Batman, David, terus si Bin Harlan. ini, sama Bin. Bin Harlan main bass ya. Ya itu sih ada beberapa perjalanan yang menarik gitu sebenarnya, kayak misalnya The Adams gitu, misalnya dari yang format yang dia masih ada siapa? Apoy gitu, masih ada iya almarhum kakak ya, sampai yang terakhir gitu ya, yang formasi udah iya sama Pandu ya, album After Class ya. Ada juga foto-foto crowd yang ini kayaknya udah putus ya, jadi kita jangan kita nggak bisa masukin. Nggak enak mereka sekarang udah berantem ya. Iya itu tuh bener tuh, ada pertimbangan. Jadi sebenarnya milihnya selain teknis ya, maksudnya selain teknis karena sebenarnya kan dari awalnya ke motret misalnya, itu kan intensnya juga ini kan bukan ditujukan untuk nyetak hitam putih. Jadi sebenarnya kan ini kan color ya, Iya. tapi ini Semuanya kami color. pengen nyetaknya hitam putih gitu. Ada sih yang pas kita yang pas gue Dia tuh foto udah agak- langsung gue style hitam putih, cuman kebanyakan almost semuanya itu color soalnya. Iya. Jadi emang itu juga ya pengaruh ya untuk milihnya ya tadi pas begitu. Oke nih yang ternyata ini emang bagus hitam putih, ini kurang gitu ya. Jadi secara selain teknis ada yang tadi tuh faktor faktor tadi, aduh nggak enak juga nih jadinya. Padahal bagus Gimana? banget nih fotonya, tapi oh shit. Ada foto
Komodo lagi PDKT nggak sementara. John yang moto. John ya? John ya. Iya, John jahil sih. Kalau yang gitu-gitu jahil dia. Cepat matanya. Sama ini sih apa Ada juga beberapa teman-teman kita yang udah tidak bersama kita lagi. iya. Mana yang iya ada satu lagi yang ini. Adek. Sama itu Marin. Sama adek, iya. Adek Palma Mondo itu adek yang dia jatuh-jatuhan tuh di atas panggung. Sama ya kayak gini ya. Ini sebenarnya kayak agak aneh dalam satu frame nih. Ini ada Marin, ada Angki Purbandono. Mes 56 Jogja ini agak aneh sih dia. Mereka satu frame tuh agak jarang. Ya begitulah pokoknya. Yang juga gue pengen ceritain lagi mungkin ini juga ya soal apa Itu dia baru aja habis diomongin. siapa? Kan? Oh iya. Banyak ngomong nih. Iya. Iya soal penyimpanan sih sebenarnya emang. Ini untungnya lumayan rapi sih penyimpanannya. Kalau enggak akan ya udah nih. Udah kelamaan dari 2008 sampai sekarang 2025 gitu baru bisa dikumpulin lagi, dipilih-pilih lagi, dinamain lagi satu-satu gitu ya. Karena hard drive, iya. Tapi penamaan memang itu buat gue juga kemarin maka ini penamaan lumayan repot gitu filingnya gitu karena dari awal nggak ada penamaannya ya. Udah IMG gitu misalnya gitu kan ya. Kalau misalnya lo males satu malam aja gitu yang kayak abis motret terus lupa. Oh di sini aja deh gue naruhnya terus lupa. Mungkin gue rasa Agung rapi nih, gue nggak tahu sih dengan aerokomenternya. Kalau mungkin yang juga yang gue tahu gitu juga mengerjakan dengan cukup rapi itu Anom ya. Waktu itu dengan project ya We Need More Stage itu dia sempet juga itu dia bikin pameran dan dia bikin show dari foto-fotonya dia. Itu waktu itu dia juga tayanginnya lewat slide ya. Dibikin kayak nonton film gitu. Dari berbeza. Pukul berapa? Ya kita yakin banget sih banyak banget sekarang fotografer musik yang udah berkeliaran dan udah rajin banget ke setiap gig gitu. Tapi nggak ada majalah musiknya. Iya, sayangnya begitu ya. Sayangnya. Nggak ada majalah musik sekarang. Kalau dulu ada displaynya ya, paling nggak ya. Sip ya. Ada displaynya gitu. Ketika dia di majalah-majalah musik itu kelihatan ya. Oh iya. Ya dulu yang kalau gue ingat ternyata Asra pernah nerbitin All Access, ya kan? Salah satu yang maksudnya ada nih, gitu. Ya mungkin ya itu salah satu yang menarik sih dilacak lagi gitu ya, foto-foto. Oke masih ada, mungkin nggak ada deh. Oh lo nggak dapat juga? Udah kasih orang. Oh, gue tanya nggak dapat juga deh. Dapat juga. Ya. Ya ini jadinya kemarin tadi ya cerita faktor-faktor tadi jadi ini yang edisi ini 64 halaman aja gitu sebenarnya. Kalau yang sebelumnya sebenarnya targetnya kami tuh 100 halaman tapi ternyata pas kami coba itu terlalu tebal gitu penjilitannya. Kami harus pakai teknik jilid lain jadi kayaknya terlalu cost-nya terlalu mahal. Yang pertama juga kita ini kan ya. Yang iya cetakan yang pertama itu offset. Yang piket pertama. Iya, tapi ternyata tadi ya kurang ekonomis gitu ya kami anggap terus kami mau coba cari cara lain lagi gitu.
Jual berapa kan harga? Apa? Dijual berapa harganya? Ini 150.000 Pak. Wah, nggak baca. Lebih murah dari harga kaos ya. Oh, dari flyer. Lebih murah. Pengennya sih gitu kalau jualan yang kayak gini mikirnya paling enggak seharga t-shirt atau ya gitu. Apa? Lebih murah dari t-shirt. Iya tergantung t-shirtnya siapa aja. Iya, tergantung juga tuh. Ya kemarin pas senengnya juga gitu sih, pas lihat-lihat lagi foto-foto ya tadi ya ada siapa, ada apa, dan tadi itu yang anjing ini bandnya siapa namanya, ibu banget lupa, parah ya. Sebetulnya kita juga tadi kan si Ameng bilang ini sebetulnya juga supaya bikin kumpul-kumpul lagi seperti ini. Sebetulnya Superbad juga kita mulai dengan itu, dengan apa namanya, dengan bisa dilihat nanti di zinanya kita juga tulis sih apa kita bikin Superbad tuh sebetulnya emang maksudnya untuk mengumpulkan teman-teman juga, soalnya udah kangen waktu itu. Jadi untuk Ya, ngumpul era-era sebelumnya ya. habis era-era park, Iya. bis gitu. Sempet jeda cukup panjang Sempet tuh nggak ada jeda. tempat ya, yang ada rutin ya, tapi yang rutin maksudnya, yang rutin gigs gitu. Kemarin tuh Begitu sih ceritanya. kemarin tuh idenya malah dulu pamerannya dulu baru zin atau berbarengan Nah, itu sebenarnya memang jadi kami udah lagi mau bikin zin terus diundang pameran. Kami lagi proses bikin zin kemudian diundang pameran. Jadi oke, kita pamerin aja dulu gitu. Kami pamerin dulu sambil jalan bikin zin ini. Pamerannya tuh sebetulnya kayak kita bikin mading aja gitu, majalah dinding dengan fotofotonya. Terus kayak gitu baru kita masukin ke dalam zin. Itu kan kemarin juga sebenarnya kalau pameran yang kami ikut itu judul pamerannya apa? Notice by Nature. Itu jadi itu pameran seniman yang aktif di awal 2000-an gitu. Kebetulan saya enggak. Gitu. Aktif di awal 2000-an. Jadi juga kayak jadi Di awal bertanya-tanya gitu. 2000-an. Pamerin apa ya? Ya udah kita Jadi akhirnya terus ini ya, jadi kami yang kami bawa Superbad karena ini yang menyangkut sama aktivitas gitu, apa yang kami kerjakan. Jadi nggak karya yang di malah bukan yang kami pameran di seni rupa gitu malah, tapi membawa aktivitas ini. Ya ini apa yang ternyata juga kalau buat gue pribadi gitu senengnya itu karena tadi ya di sini jadi ngelihat suasana bar gitu ya. Jadi karena ini tempatnya Jaya Pub, jadi ternyata suasana barnya tuh jadi satu daya tarik gitu ternyata. Ya soalnya sebetulnya ada barnya ini. unik gitu, barnya tuh tepat di depannya panggung. Jadi orang-orang emang mengelilingi bar dan langsung nonton panggung gitu. Ya. Jadi kayak kesannya bartendernya tuh di depan bandnya. Jadi itu juga sih salah satu kelebihan asiknya motret di Jaya Pub tuh juga kayak gitu. Jadi kayak rada aneh sih sebetulnya. Mungkin kalau bisa, misalnya Agung mau bisa cerita nggak? Dari pengalaman motret misalnya yang di sini gitu. Aku baru bilang ke si Agung kayak setelah gue ngelihat arsip foto-foto gue ini, gue baru sadar bahwa ternyata gue bukan fotografer. Karena emang dulu tuh pengetahuan teknik, pengetahuan lighting, pengetahuan kayak gitu-gituan juga sebetulnya gue juga nggak terlalu tahu sih, maksudnya dari peralatannya, dari apanya.
apa bagusnya pakai alat apa yang kalau misalnya di suasana kayak gini, jadi ya motret aja gitu. Kalau lihat sesuatu yang bagus, foto aja. Ada yang kayak bawa kulkas ya. Ada teman saya tuh namanya Irvin Domi. Kalau motor depan ngomong dia bawa kulkas. Gila sih. Flashnya gede banget. Itu langsung gila, itu bus kayak ada UFO gitu di tengah-tengah panggung. Iya apa sih dia kan? Apa sih dia dulu apa? Snoop Dogg. Buat di studio sebenarnya itu. Iya buat studio bener. Gung bisa cerita nggak Gung? Kalau Assalamualaikum. dengan aero commentary salah satu yang paling lengkap sih sebenarnya kayaknya di era-era itu ya. Sebenarnya emang kurang lebih sama yang udah dibilang sama Kakak Mamang dan bisa dilihat sendiri di situ emang lumayan susah, tapi mau nggak mau sih akhirnya jadi ini ya, pas ya awal-awal sih mungkin agak wah susah ya, tapi karena balik lagi karena suasana di sana juga menyenangkan, bandnya yang main pun menyenangkan, pilihannya sama Kakak dan yang datang juga semua teman-teman juga suasananya menyenangkan, jadi itu jadi kayak nomor sekian gitu. Teknis pun juga balik lagi juga nomor sekian yang kayak akhirnya ya udah ya sama-sama seneng-seneng, ada yang sambil motret, mungkin ada yang kayak ada yang main gitu, yang manggung, terus ada Muti yang suka teriak yang nggak ada. Tapi sebetulnya lu tuh kayak salah satu pertama yang benar-benar abis motret terus lo langsung bikin upload di langsung upload di website lo gitu, Aerokomentary itu. Di Aerokomentary dan itu oke banget, maksudnya kayak langsung naik gitu, cepet pokoknya lo kerjanya. Ya waktu itu sih sebenarnya lebih ke ya udah lah ya gitu kan, maksudnya Cepet ngeditnya cepet juga. Aku nggak tidur deh. lebih ke belum ada kerjaan aja dulu kayaknya. tapi ya emang waktu itu kayaknya juga kan gue ngerasain kayak gue mau lihat foto-foto band, waktu pas gue mulai motret gue mau melihat foto-foto band yang emang waktu itu gue suka gitu, yang ada di sini juga gitu rata-rata sekarang. Itu gue agak lumayan kesulitan gitu, sampai akhirnya ya gue harus datang sendiri. Akhirnya gue datang sendiri, lama-lama kenal orang, kenal Ame, kenal Keke. Nah itu gue arsip-arsip gue baru lihat setelah kenal Keke akhirnya kan. Nggak ada arsip yang emang bisa kita akses bareng-bareng untuk kita bisa lihat gitu. Dan ya udah pas lagi kayak gitu ya udahlah biar kelihatan juga progres di guanya. Selagi gue motret apaan aja, bandnya apa aja, ya udah gue bikin aja, arsipin aja sekalian. Dan waktu itu dari gue doang akhirnya kan bikin, ya udahlah bareng-bareng aja deh, kayak lebih seru. Jadi banyak ya waktu itu ya yang di aero commentary ya. Jadi banyak. Salah satunya juga Hafiz juga. Oh iya Hafiz juga. Tapi waktu itu kenal di Pekanbaru. Gitu. Oh ya ada Hafiz ya, Hafiz waktu itu juga yang iya kontributor untuk Pliket yang pertama ya. Foto-foto rekaman di Pekanbaru malah ya kebanyakan ya. Tapi sekarang tuh arsipnya aman gitu. Arsip sebenarnya kalau untuk diakses sekarang udah nggak ada sama sekali karena Yang di ininya ya, di blognya. Udah nggak ada sama sekali, tapi semua masih ada. Offline-nya masih ada. Oke, keren. Ya kita tunggu saja nanti keluarnya bentuk fisiknya. Sama ada ini juga nih, Bung Extra Jos ini juga yang kemana-mana nih. Gila. Jos, kalau lo arsip gimana Jos? Foto-foto? Gimana? Kalau gua era 2013-14 hilang. Gara-gara waktu itu gua belum bisa beli harddisk, gua nitip ke harddisk kantor. Lumayan lah satu harddisk laptop ya. Pas gua mau copy lagi, udah ada rezeki buat beli harddisk. File di harddisk udah nggak ada. File di harddisk kantor nggak tahu dihapus atau virus atau gimana, nggak ngerti ya, tapi ya lumayan file 1 tahun hilang. Iya, tapi cuma 1 tahun itu kan. Iya, selebihnya sih
ya kesebar di berbagai hadis, tinggal nyari namanya aja sih. Kebetulan kalau gua sih sesuai beberapa tahun belakangan emang setiap file yang gue foto biasanya emang gua filingnya tuh sesuai dengan nama eventnya. Jadi setidaknya kalau ini agak sedikit gampang lah nyarinya. Mengenai Superbad sendiri, gue lupa tahun berapa Superbad gue pertama, karena gue baru di Jakarta tuh dari 2011, mungkin sekitar 2013 atau 2014 gue ya. Lupa gue, tapi guys, gue lupa kapan pertama kali gue ke Superbad. Cuma ya menyenangkan, orang-orangnya, suasananya. Yang paling gue nggak kuat adalah asap rokoknya doang sih sebenarnya. Oh iya, itu eksosnya emang nggak ini, nggak oke itu. Iya. Pengasap di situ. Iya sih, pengen ini sih sebenarnya juga dari sini bisa inilah ya, apa ngumpul lagi sama teman-teman yang motret musik sih sebenarnya. Dari sini semoga bisa dilakukan. Oke, ada yang mau nanggepin ngobrol atau gimana, Asra? Lu menanya lah. Oh iya. Pas kan apa 2000-an foto ya total. Nah itu pas untuk pameran sekaligus ini tuh saat mengkurasi itu butuh berapa lama dan pertimbangannya apa? Maksudnya untuk foto-foto yang dipilih ini yang dilihat apanya? Berantem sih gua sama kakak ngabas di sini. Cerai ya. Berantem sih. Ini enggak gitu. Iya, jadi berantem sih. Tapi kita akhirnya memutuskan untuk, soalnya gini ya, gimana, rada susah. Gimana ya, kayak tapi ini bandnya keren, tapi fotonya jelek. Gimana dong? Jadi kayak apa namanya, pertimbangan seperti itu, akhirnya kita memilih yaudah in between aja. Kalau misalnya fotonya keren, masukin. Kalau misalnya bandnya keren juga masukin dulu. Jadi atau ya gitulah, kalau misalnya ada, wah ini mesti masuk nih dia nih, bego nih mesti masuk nih. Apa kayak gitu-gitulah sebetulnya. Pembicaraannya sih lebih kayak apa ya, ada satu misalnya ya, ini kayaknya yang gue tahu mungkin mereka cuma mungkin 2 atau 3 kali main tapi seru banget live ya. Ini namanya bandnya Sangsaka Worship, ada yang tahu nggak? enggak, mereka cuma 1 kali main. Enggak, sebelumnya pernah di acara lain gitu. Oh, oke. Sangsaka Worship ini bandnya si Sawi Liu ya. Iya. Itu kayak lebih ke performance art sih menurut gue. Iya, cuma itu seru banget gitu. Jadi kayak nah ini ya udah nih mesti masuk nih kayaknya nih, yang ini jarang banget gitu. Ya kayak gitu sih sebenarnya. Tapi emang tadi ya susah. Ya misalnya apa sama kakak jadi gitu, enggak gue yang ini sih gitu. Dia yang lain, enggak yang ini gitu. Diem-dieman dulu, sebentar aja sudah. Oh yang debatnya paling alot tuh. Tapi gue masukin aja terus terakhir. Yang paling alot fotonya. Paling alot apa ya maksudnya? Oh iya, maksudnya yang ini akhirnya jadi masuk gitu, jadi alot nih milihnya yang ini atau yang mana gitu. Yang paling lama. Tapi paling lama. paling cepat cover Paling sih, cerai. cover paling cepat udah gitu. Iya, cover paling ini ya. Udah langsung nih Apa ya? yang acong nih. Ada beberapa sih ya. Kayak ada beberapa sih yang pemilihannya. Oh ya, satu misalnya contoh yang di sini itu ini Zik yang main piano di piano bar ini waktu itu. Tapi ini bukan Zik and the Popo, tapi Zik ini atas nama Mantra mainnya. Jadi Zik main piano, Joko Anwar nyanyi. Gitu. Iya, tapi gue pingin masukin. Oh sih. iya bener, tapi ini kan pilihannya karena nggak ada yang mainin piano ini di bar. Iya, Padahal di bar ini ada piano. Jadi cuma Zik yang mainin. Iya. Oh gitu bener. Jadi akhirnya ini harus masuk nih karena ini jarang. Dan kayak apa namanya? Dan bisa dilihat dalam barnya tuh udah wah destroy banget nih dalam barnya aja bang. Tapi emang ini lumayan spesial sih, soalnya dia bisa mainin pianonya yang ada di situ emang. Panggungnya di sana makanya. Panggungnya di sebelah situ.
yang paling bawah kanan juga itu satu yang juga ini kita langsung setuju sih, ini harus masuk. Ini ada Holil sama Andri Bur. Ini nongkrong di depan Jaya Pub masih ada telepon umum. Jadi ini aneh juga nih, masih ada telepon umum. Jadi kayak nggak, ini kayaknya harus masuk nih. Ini ini ya kayak gitu sih sebenarnya. Ada yang tadi ya piano tuh jangan dimainin, terus ini ada telepon umum. Terus kombinasinya cukup unik ya, ada Holil sama Andri Bur ya. Terus Ya, ini cukup juga unik, ya. Rizky Summerby ini fotonya juga gue suka gara-gara ini nih sebetulnya orang ini dia tuh pelanggan Dia itu Intel. Enggak. pelanggannya Jaya Pub. Jadi kayak dia emang lagi nongkrong Jaya Pub aja tiba-tiba ada acara apaan nih gitu, tapi dia tuh stay gitu sampai akhiran banyak seperti itu. Soalnya kan Jaya Pub juga punya regular customer-nya ya, dan kebanyakan yang udah tua-tua juga dan emang maunya yang musik-musik yang country, blues gitu-gitu. Tapi terus ternyata pas ada hari Minggu kita ngadain acara gila-gilaan ini, mereka stay sampai akhir. Mereka tuh suka juga. Ya ini fotografer beneran nih, pakai kamera bag gitu. Dan ini bartender legendaris nih, Pak Toto. Mungkin bisa sambil iseng aja ya, diceritain tentang Pak Toto ini. Pak Toto itu dulu Sejarahnya. dia tuh bartendernya Hotel Indonesia ya. Hotel Indonesia yang maksudnya dulu tuh waktu tahun 70-an tuh cuman Hotel Indonesia doang yang kayak barnya tuh bener-bener Punya bartender beneran punya gitu ya. bartender beneran lah yang bener-bener bartender gitu. Dan waktu itu bokap mau bikin Jaya Pub, jadi ya dicolong foto-fotonya sama bokap, suruh kerja di Jaya Pub dengan ya dinaikin gajinya of course. Cuman dan Pak Toto tuh sampai dia di akhir hayatnya dia juga masih bekerja di Jaya Pub. Nah, orangnya baik banget dan dia seneng banget sama Superbad. Ya, satu lagi juga kayak pemilihan ini, misalnya ada fotonya Jimmy ya di sini, tapi kami milih Jimmy yang main drum karena itu jarang. Jimmy di belakang drum jarang gitu. Karena dia bandnya banyak tapi kebanyakan vokalis terus ya. Nah ini yang dia main drum, jadi ini ini yang ini nih. Dia main drum Jarang. mukanya lagi kayak gitu lagi. Kayak sebel gitu. Ini tapi bukan Be Quiet ya, ini Bukan, ini Henry ya, Foundation tadi. Ya itu sih. Yang kalau yang alot-alot ya memang kadang-kadang karena masalah juga sama flow-nya ya. Jadi ketika pas begitu dari halaman ke halaman gitu, ya cukup sulit juga biar enak gitu ya dinamikanya. Kadang-kadang jadi memang sulit juga memang memutuskannya. Dan tuh ngomongin foto satu lagi, itu tuh foto yang ada orang megang kamera JVC itu entah JVC atau apa, gue bilangnya JVC aja emang soalnya kamera jadul gitu. Ini Itu pas dilihat-lihat ini ternyata ada sepatu di sini, jadi emang orang lagi ada dua crowdsurfing sepatu. gitu. Pokoknya banyak yang kalau misalnya diperhatiin emang bego aja sih fotonya. Itu yang di foto bartender ini baru nyadar ya, dari followers. Iya dulu sering dulu. Jadi kalau ada kejadian dulu sering ngedarin charity. Sempat juga soalnya di beberapa kali edisinya Superbad itu kami gitu gue sama Keke ngecrek. Sebenarnya itu lebih buat band. Tapi Jadi- kita yang pakai. Enggak. Dulu kan jadi band tuh sebetulnya main di Superbad tuh nggak Iya kan dibayar. memang ini kan Apa namanya? Iya, dan itu waktu itu sempat ada model ketika kami coba nge-track gitu ya. Nanti hasilnya dibagi rata sesudahnya. Itu sempat ada. Ya, mungkin
2 tahun kali kayak gitu sempat. Enggak sampai 2 Apa? tahun. Enggak sampai 2 tahun soalnya ternyata Ya, kalau sempet dibagi ya. 3 band jadi ya ampun. Malu juga gue Kecil ngasih. juga, iya kecil tapi sempat lah gitu ya dilakukan gitu diadarin gitu. Ada lagi yang mau silakan mau. Oh tadi datang orangnya. Iya. Itu masih di colors. Oh, Mungkin kalau misalnya soal pemilihan foto yang sampai berantem-beranteman itu sebetulnya lebih ke dua foto dengan objek yang sama gitu. Mana yang lebih bagus? Maksudnya mana yang lo pilih? Ini maksudnya kayak 2 foto dari objeknya sama, kejadiannya sama, cuman ada beda dikit dan gue lebih suka yang satu, si Amel lebih suka yang satunya gitu. Nah itu biasanya yang lama. Tapi tadi ya kalau apa ya ini lagi-lagi karena tadi ya keterbatasan ininya ya apa ketebalan ya halaman ya gitu. Tapi memang. sebetulnya kita juga memutuskan soalnya setelah jadi kan kalau misalnya waktu dibantuin sama si Zelda misalnya udah di layout itu kan beda ya kalau misalnya ngeliat fisik sama di layout. Ternyata pas kita misalnya udah mulai kita jadiin PDF terus itu kita scroll ke atas gitu, tadinya yang oke fine, tapi terus pas udah kita test print suka kadang-kadang yang kok jadi rada-rada boring ya, maksudnya suka ada yang jadi membosankan gitu kalau misalnya lo ngeliat band dari sisi kiri. Jadi itu dia yang kayak apa namanya yang emang penting banget untuk tes print, tes keseluruhan, udah ada fisiknya, buka halaman-halaman untuk nge-layoutnya. Jadi kayak nih kenapa jadi kayak acara band cowok semua gitu, kayaknya mesti masukin antara ini yang lebih banyakan ceweknya juga, yang lebih apa kayak gitulah. Ini mungkin kalau lihat ini yang apa Sang Saka Worship ya tadi yang kita ceritain itu. Karena mereka makan di atas panggung gitu ya. Nggak jelas banget. Makan cornflakes. Iya, jadi abis mereka selesai kotor gitu tuh. Ada orang Jaya Papa sebel banget. Tapi waktu itu Seru tapi. tapi pada suka sih sebenarnya yang apa staffnya Jaya Papa juga cuma suka aja sih kalau kita bikin sebentar. Apalagi kalau misalnya yang naik barnya, sebetulnya tuh di Jaya Pub itu ada salah satu peraturannya adalah yang naik bar itu cuman boleh cewek. Jadi cuman penyanyi cewek doang yang boleh naik bar. Tapi kalau super bad mereka nggak apa-apa deh. Kalau lagi banyaknya juga cowok yang pada naik. Naik bar siapa aja ya? Grips lah ya Pak pasti. Terus siapa si ini nih Jogja siapa? Sangka kalah. Sangka kalah. Terus si Blangkon sama Aceh. Terus Jadi Sik sama si itu ya yang Indorok itu ya. Iya yang Time Travelers. Time Travelers. Indorok teman-temannya ini. Awan nih. Itu yang cowok ya, yang cewek ada juga sih. Iya kalau terakhir sih kalau yang cewek Dila. Masih Sugar Cane masih. Sugar Cane. Masih Sugar Cane bandnya dia yang naik ya. Ya tapi itu juga ini ya kayak daya tarik kayak itu sih barnya itu di depan panggung itu banyak yang naik gitu. Tapi lihat dari bukulet flyernya kan di situ ada harga, jadi kayak FBC-nya ya. Itu menarik pas ngeliat flyernya. Jadi FDC-nya dari berapa ya? Gila, dari 25.000. Dapat bir loh. Dapat bir atau soft drink. Terakhir
terakhir harus beli 5 ya? Enggak, terakhir 10.000, kita turunin. Tunggu. Jadi kalau misalnya Iya gitu, udah gitu. band-band yang kita tahu bakalan ramenya gila-gilaan, itu mungkin kita bisa mahalin supaya ngefilter ya. Jadi kayak supaya nggak terlalu membludak banget. Cuman biasanya sih yang paling mahal tuh kayak Seingat gue sih kalau di Jayapop 50.000 ya, enggak, di normalnya. Jayapop kita terakhir sempat 75.000, itu paling mahal. itu kalau misalnya band-band kayak Adams gitu. Waktu itu ya lupa gue, tapi itu beberapa kali yang kita kerja bareng ya. Waktu itu sama Studio Rama atau sama Oh ya, itu jadi sempet jadi mahal karena ya. bareng-bareng ya kita waktu itu ya. Iya. Ada butuh tambahan untuk support bandnya. Oh ini salah satu yang alot, ya bener nggak? Akhirnya ketemu yang foto lain ya, Fever to Tell. Iya, Iya. Fever to Tell. Jadi Tapi akhirnya tadinya ketemu, jadi ini bagus nih mereka masuk nih, tapi terus yang kita, maksudnya yang pertama dilihat fotonya bukan yang ini, karena kadang masih nyelip, ada di file folder lain ya, gitu ya. Nyari lagi. Ya ini salah satu yang. Jadi sebetulnya emang paling gampang tuh kalau misalnya kita tes print udah satu zinanya yang bisa dilihat secara fisiknya gitu, bukan cuma di Bocoran. PDF-nya aja. Ini alatnya bangku taman. Tadi kita nggak tahu juga, tapi terus pas dilihat di edisinya terus dicocokin lagi ya sama pas manggung, ini bangku taman. Ini sebenarnya belakangnya ya kami pilih selain karena ini alat-alat ya, instrumen ini lengkap, bass, gitar, ada drum, ada keyboard, tapi terus ada ini. Iya, ada ini ya. Lukisan kaca. Lukisan kaca ini dia cukup ikonik lah di Jayapop. Sama ada tulisan ini, bercandaan bapak-bapak nih kayaknya, bercandaan. Tomorrow diskon 50%. Hari ini bayar, besok gratis gitu kan, kayak gitu. Iya, jadi ini ya gitu deh. Bercandaan garing gitu. Iya, mungkin kali Begitu sih, sekian aja, tapi kalau ada yang mau nanggepin lagi atau Ada rencana mau Silakan. ditaruh di distribusi ke beberapa toko buku nggak? Nah, karena sebenarnya kami nyetak terbatas ya, memang cuma 100 gitu ya. Ya kami nggak tahu ya apakah mau nanti gimana, tapi rencananya sih dari sini kami mau ada ngobrol lagi tempat lain gitu. Tapi tentunya yang pertama di kios aja Chaos. Gitu. Ya, mungkin 2 kali lagi untuk ngobrol-ngobrol, karena tadi ya rencana juga masalah kayak gini kan. Pengennya juga bisa ketemu lagi sama, terutama saya sama teman-teman fotografer lah yang bisa ngajarin kita. Teman-teman foto, Yang muda. teman-teman Karena yang sebenarnya pengen kita tahu, bikin zine juga. sebenarnya lebih pengen ngulik lagi atau tukar pengetahuan soal produksi buku foto atau fotozin gitu. Mungkin banyak teman-teman kan yang juga udah lebih pengalaman gitu, tahu trik-triknya juga untuk nerbitin. Pengen ke situ sih arahnya. Karena kalau nggak memang cenderungnya mikirnya udah selalu mahal nih produksi buku foto atau zin foto. Mungkin bisa hubungin ini Sokong di Jogja. Oh iya. Itu buku foto yang murah katanya. Iya. Wah, tapi Jogja ya, infrastrukturnya aja udah. Jakarta gue Ari. Iya, bener di Santa, iya, ke Santa sama Hari, iya. Ya mungkin itu sih sebenarnya pengen Iya, kalau di Bandung si Rose ya, Rose Sindikat, di sana Sokong di Jogja. Oke. Kalau gitu ya. Felix mau nanya dong, komentar. Ada galak. Komen kan? Pura-pura sembunyi. Ada ada Felix fotonya rusuh pas Tinas Desta. Iya. Nggak jadi masukin ya? Nggak jadi, nggak enak nanti. Rusuh fotonya.
Mas Ardo. Dimas dulu sering bawa kamera juga. Zaman dulu analog tapi Dimas. Iya. Iya kan ya? Pakai film kan nih. Bisa ngomong. Gue deh komen sedikit. Iya. Ini gue baru buka, baru lihat, terus anget rasanya. Karena inget banget aromanya di situ di tengah-tengah orang-orang. Terus yang Pak Toto ya, Pak Toto kan namanya, kayak manggil-manggilin mau nuker voucher tuh kayak Pak, terus dia kayak nunduk aja gitu, kayak udah biasa dipanggil-panggilin, tapi kayak dia cuek aja. Terus apa ya, gelas pecah sih udah nggak kebayang ya, kayak udah sering banget kesenggol pecah. Iya. Tapi ya gue thank you banget loh, ini apa, gue mau beli nanti ya buat, emang bener sih harus dicetak jadi bisa recall waktu itu kayak gimana dan menyenangkan, jadi thank you Kak. menemani bertumbuh masa muda dari naik busway terus nyetir ke sana, pulang-pulang pasti ke mana tuh biasanya anak-anak tuh Kuantum. Dekat ya, karena pusat ya. Karena pusat. Jadi bisa ke Pecenongan. Iya, ya logikanya kan langsung balik ya. Itu udah pasti udah malam, tapi malah bablas makin ke sana. Gitu. Terus di tangga ngobrol lagi, udah pasti di parkiran ngobrol lagi kayak. Ya, padahal itu besok Senin. Ya kan? Jadi ya thank you, ini bagus banget. Ya tadi juga kalau soal itu juga memang karena pilihannya kan kalau dulu kalau memang kita mau dapat slot nggak sewa gitu ya di mana-mana tuh kan nyari waktunya venue bar entah atau pub yang lagi nggak laku kan. Saat mereka nggak laku kita baru bisa masuk gitu kan. Jadi hari Minggu. Jadi hari Minggu makanya hari yang nggak laku nggak ada Yang program. paling sepi, Gitu. Terus paling nggak kalau di Jaya Pub bukan cuma karena itu ini ya, maksudnya punyanya keluarga kakak ya, tapi juga di situ paling enggak itu udah punya atmosfer gitu ya, punya atmosfer yang bagus untuk live music gitu ya, dengan alat yang seadanya busuk gitu sebenarnya. Oh, busuk tapi banget, maksudnya untuk seruangan itu cukup lah ya untuk ruangan segitu gitu. Tapi di situ magisnya nggak sih? Kalau ya magis banget ada di situ ya. Kayak siapapun yang main di situ juga ngerasanya yang sama deh. Kayak ya udah sound segitu ya segitu. Termasuk foto. Kayak nggak ngerti tekniknya gimana, tapi itu nangkep semuanya. Ya pokoknya yang gue rasa bisa nangkep suasananya aja gitu. Ya dan terus kan memang kan kadang waktu itu juga masih alat minim gitu ya, kita jarang juga ya, baru saat-saat terakhir aja akhirnya kami nambahin nyawa sound karena waktu itu semakin belakangan tuh semakin penuh ya nonton, jadi karena kepenuh kan jadi suara mesti lebih lebih bagus lah powernya. Jadi tapi itu ya sempet tuh kejadian, inget banget tuh lucu sih waktu itu, jadi tetapnya kan alatnya minim gitu ya. Jadi yang main cerita lucu nih, yang main bara suara, habis bara suara Ramayana Sol. Nah terus ininya kicknya jebol, udah jadi terus Ramayana Sol, ya nggak ada kick, apa deh mas, yang penting main aja. Oke, makasih ya mas. Gila kick nggak ada kicknya, ada yang punya kick nih sih nggak ada. Wah gila juga sih. Nggak ada tuh gitu. Tapi ya udah main aja sih, seru sih. Oke, makasih kali ya. Kita udah. Terima kasih banyak Makasih. ya. Udah Makasih. mendengarkan. Berbagi pengalaman zaman dulu. Mondo lupa, minumnya banyak kalau di sana. Masih tiduran di bar juga. Iya, tiduran di atas tempat meja pool. Nah, Iya. Makanya gue beli bukunya biar Biar inget aja. lupa. Oh ini apa sih? Mungkin ya, Yang- ya itu lah gue Lu berapa setlist sih dari situ? Oh iya, Berapa setlist ya? setlist lu? Baru aja gue tanyain.
Mungkin bisa bikin pameran sendiri dari Jepang doang. Cuman ya itulah ya berkat ini dan foto-fotonya juga ya flashback ke banyak kenangan dan entah berapa kali gue hadir di sana gitu, dan baik sebagai penonton terus sempat sebagai musisi tanda kutip 3 kali terus Iya, Mandemat kelas pertama. iya terus bisa manggung sama Ramade Paulo 2 kali gitu. Ya gitu. Seluruh masa-masa yang luar biasa, dan alhamdulillah umurnya juga lumayan panjang sehingga bisa entah berapa banyak band yang bisa tumbuh dari situ. Soalnya gue menganggapnya tuh bermain di Superbad adalah semacam rite of passage terutama buat yang band-band pendatang baru, dan ini dari setiap ini kan sebenarnya kayak semacam ada regular visitor yang wajah-wajah familiar, tapi yang justru serunya adalah di saat yang main juga band yang mungkin gaulnya nggak di situ kali ya, atau dari luar Jakarta, tapi begitu dia di panggung bisa mengalahkan rasa gugupnya karena mungkin merasa dinilai oleh orang-orang yang megang kancah gitu, tapi ternyata bisa tampil di muka ya, itu salah satu momen yang selalu meluluhkan hati lah gitu. Sebenarnya kebayang sih band-band yang dari entah mana masih muda gitu, tuh lihat wajah-wajah selama ini dia kagumi dari dekat gitu, dan pasti ada rasa jipernya di tubuh gitu. Jadi kayak ya gue termasuk gue bersyukur termasuk yang cukup lama berada di apa ya melalui masa-masa di Superband ini. Kemudian ya nggak tahu lah apakah bakal ada lagi atau enggak, tapi yang mudah-mudahan ya minimal seharusnya apa yang dibangun oleh Superband ini menjadi sesuatu yang bisa selalu ada, baik itu oleh kalian atau siapapun itu. Terima kasih. Terakhir sih ini selain bikin di Krapela, kami sempat jadinya menerima undangan. Waktu itu diundang sama Duck Down, sempat bikin di Duck Down edisi khusus ya. Waktu itu sempat gitu. Terus juga sempat di ini ya di Joyland juga sempat ya sekali ya, di Joyland yang di Bali, tapi waktu itu yang ada satu stage gitu. Jadi gitu sih akhirnya, walaupun karena kami nggak bisa bikin di Jayapap lagi nih. Sekarang masih manuver sebenarnya pengen bikinnya, kita dia ngobrol-ngobrol sama Jawa tuh temen tuh Stokers juga, oh ini ada tempat ini ya ini nyari lagi gitu tempat yang bisa kerjasama dengan enak sih ya. Sebenarnya itu sih. Kalau kemarin ya 2 kali terakhir bikin di Krapela ya, itu tahun lalu tuh. Yang main tuh terakhir berarti Flan iya, Ular sama Zoo terakhir ya. Zoo. Bukan, Ular sama Senyawa, maaf. Kok jadi Zoo? Senyawa, sorry. Ular sama Senyawa terakhir tuh. Itu berapa? 93. Sebenarnya pengennya paling nggak genepin 100 aja gitu sebenarnya. Ini baru 93, nanggung banget gitu 93 kayaknya. Gila banget ya udah. Kayaknya kok nggak 100 Apa? Kayaknya udah lama banget gila. Kan kalau mau sampai ujung emang nggak cepet kan, pasti lama ada. Oh iya, kita service over lagi biasanya kalau mau match point susah. Waktu COVID sih kita sempat bikin radio ya. Oh iya. Streaming radio, jadi live streaming radio. Iya, sempat itu ada. Waktu yang streaming radio itu sama Ru Radio kerjasamanya, terus kami kerjasama sama studionya Agan Eleven Studio ya. Jadi di situ waktu itu yang main The Stokers, The Kuda, Jason Ranti, Harlan Bur, Adrian Yunan, Nonaria, Diskoria, Nesediaria. Iya. Iya itu. Ya, mungkin gitu ya. Serah. Terakhir kali ceritain asal mula teater-teaternya dong.
Oh, tetot ini. Nah, si tetot-tetot ini emang udah di J-pop. Dia emang udah dipasang dari dulu, dari pertama kali J-pop dibuat tuh emang udah dipasang-pasangin. Jadi emang ya kita cuman menunggangi ke apa yang si J-pop udah bikin gitu dari awal-awalnya. Iya, jadi kita selalu masangin juga. Akhirnya akhirnya kita bawa ya kalau bikin di tempat lain. Iya, Ya, dibawa kita juga. pasang-pasangin sama ada di J-pop tuh ada sign di belakang panggungnya tuh namanya signnya tuh cuman ada 2 sign, yang satu peace brother, yang satu love sister ya, itu juga kita ambil juga. Colong aja dari J-pop. Dibikin ulang waktu itu diproduksi ulang sama Bing ya. Si Bing yang buat tiraira. Peace Brother Love Sister itu yang ikoniknya. Ya sama itu sih kalau tadi ya kalau soal super bad ya kadang-kadang ya itu kadang-kadang menariknya justru dengan peralatan misalnya waktu itu kan memang dengan alat yang seadanya gitu ya. Semakin busuk alatnya kayak semakin keren deh kayaknya. Iya, Karena makin banyak usaha kenangan. gitu kayaknya teman-teman ya. Jadi waktu itu wah, seru banget ini pada mainnya jadi wah. Tapi juga kayak senengnya tuh membuat acara reguler ya, dimana kita bisa ngadain sebulan sekali itu. Jadi kita udah punya report gitu sama pendatangnya kita yang setia gitu. Mereka tuh nggak usah. Kadang-kadang orang nanya siapa aja main nih malam ini Kak gitu. Jadi mereka juga nggak tahu malam itu yang mau main siapa. Pokoknya mereka percaya aja dia bakalan ngeliat band bagus. Mereka akan mengalami malam yang menyenangkan Nonton gitu, yang ketemu teman-teman. pertama kali mungkin ya biasanya gitu banyak juga kan soalnya gue nonton pertama kali di situ justru karena misalnya siapa yang rekomen ya kan biasanya gitu ya dari rekomendasi terus oh yaudah nih anjing jadi justru itu juga kadang-kadang excitementnya karena oh ini baru pertama kali nih kita nonton jadi seru. Kayak salah satu band yang kita lumayan ini ya, maksudnya kayak Sigmund tuh. Oh iya. Sigmund tuh kita nemuinnya online loh. Ingat nggak? Oh iya maksudnya itu pertama maksudnya baru nonton pertama gitu. Iya, kita ngeliat mereka lagi main di acara SMA tuh mana ya di Bandung gitu. Oh iya. Terus kayak wah band apaan nih? Oh, udah kita hubungin terus kita undang. Udah langsung semuanya pada siapa nih Kak? Gitu. Siapa nih main? Oke. Makasih ya. Oke, terima kasih semua. Terima kasih Jaka.